Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dida dan teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya, Dwi Agustin, PBSI 5A, akan membagikan sedikit informasi mengenai PowerPoint. Tentu teman-teman sudah akrab ya dengan aplikasi yang satu ini, namun apakah teman-teman sudah mengetahui bahwasannya PPT ini atau PowerPoint ini salah satu fungsinya untuk membuat slide presentasi yang dapat disisipkan audio dan video. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyisipkan audio dan video dalam slide presentasi yang nantinya akan disimpan menjadi sebuah video yang dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran. Baik, langsung saja. Sebelum saya akan membahas mengenai PowerPoint, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang digunakan untuk menyerap informasi atau materi dalam sebuah pembelajaran. Nah, setiap individu memiliki gaya belajarnya masing-masing. Terdapat setidaknya 3 macam gaya belajar, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, setidaknya seseorang dapat memanfaatkan PowerPoint ini untuk membuat suatu bahan pembelajaran dengan menyisipkan 2 gaya belajar, yakni gaya belajar visual dan gaya belajar auditori. Dalam PowerPoint ini, seseorang dapat membuat presentasi yang menarik yang dapat disisipkan gambar, audio, bahkan video. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan langkah-langkah menyisipkan audio dan video pada slide presentasi yang nantinya dapat disimpan sebagai slide PowerPoint dan sebuah video atau MP4. Hal yang harus disiapkan sebelum menyisipkan sebuah audio atau video dalam presentasi adalah siapkan terlebih dahulu slide atau teks yang menjadi kerangka presentasi, seperti ini. Sedikit tips untuk menyiapkan sebuah slide presentasi. Yang pertama, yaitu minimalkan jumlah slide. Di dalam slide, usahakan tidak terlalu banyak kata atau kalimat, karena pada hakikatnya slide presentasi hanya menampilkan sebuah poin-poin inti dari sesuatu yang dibahas. Kemudian, perhatikan pula jenis font yang digunakan dalam presentasi, dalam slide presentasi. Usahakan font tersebut mudah dibaca oleh audiens. Yang terakhir, perhatikan pula jenis font yang digunakan. Pastikan font yang digunakan tersebut mudah dibaca oleh audiens. Itu yang sebelumnya. Kemudian ini yang terakhir adalah perhatikan pula pemilihan warna yang digunakan dalam presentasi. Menjadikan slide presentasi penuh warna itu baik. Namun, jika komposisi warna yang dipakai terlalu banyak, dikhawatirkan ini akan mengalihkan perhatian audiens dan mengganggu proses pemahaman mereka. Baik, setelah mempersiapkan slide atau teks, yang pertama saya akan membagikan langkah yang dapat digunakan untuk menyisipkan audio ke dalam slide presentasi. Di sini, saya menjabarkan bahwa presentasi dapat disisipkan berupa teks, audio, dan video. Pada slide pertama ini, slide ketiga dari penjelasan pertama ini, saya memakai teks eksposisi
pada materi kelas 11, yaitu KD-nya yang berbunyi menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi, kebahasan teks eksposisi yang didengar dan yang dibaca. Mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan dan tulis. Saya membagi menjadi 3 bahasan, yaitu yang pertama saya akan membuat slide presentasi teks, kemudian saya akan membuat audionya, menyisipkan audio, dan yang terakhir nanti saya akan menyisipkan video dalam pembuatan presentasi kali ini. Yang pertama, saya membuat versi teks. Versi teks ini, slide presentasi ini dibuat full teks. Seperti teman-teman lihat, di sini ada pengertian teks. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Pendapat atau argumen di sini harus menggunakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini versi teks. Kemudian saya akan membuat slide presentasi gabungan antara teks dan audio. Nah, bagaimana? Pertama, tekan menu insert di sini, teman-teman. Menu insert. Kemudian klik audio. Di sini di paling pojok kanan. Kemudian jika teman-teman belum ada rekaman audio, teman-teman bisa merekam suara teman-teman di sini, seperti ini. Record audio, kemudian bisa tekan seperti ini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Pendapat atau argumen di sini harus menggunakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, setelah itu klik ini, kemudian oke. Nah, kemudian kita sudah dapat seperti ini. Coba, mari kita periksa. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Pendapat atau argumen di sini harus menggunakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sudah ya teman-teman, sudah sesuai dengan tadi yang Dwi rekam. Kemudian, jika teman-teman ingin menghasilkan atau produk akhir dari slide ini adalah sebuah presentasi maupun video, teman-teman jangan lupa menekan ini hide daring show, kemudian mengubah on click yang ini on click menjadi otomatis seperti ini. Tadinya on click diubah menjadi otomatis seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menyisipkan teks dengan video. Jika sebelumnya saya menyisipkan teks dan audio, kali ini saya akan menyisipkan teks dan video. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, klik
menu insert seperti ini. Kemudian klik icon 2 paling kanan sebelahnya video. Kemudian klik video on my PC. Nah, di sini teman-teman bisa mencari video yang teman-teman sudah persiapkan sebelumnya, tentunya. Kemudian klik seperti ini. Nah, ini videonya diambil dari YouTube. Mungkin teman-teman nanti jika teman-teman ingin menciptakan sebuah media pembelajaran, mungkin teman-teman nanti akan merekam sendiri atau menyiapkan sendiri audio yang nantinya akan digunakan untuk media pembelajaran yang teman-teman gunakan. Seperti itu. Kemudian dikecilkan seperti ini. Kita play. Pengertian dari eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca itu mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari pendapat, tapi bukan sembarang pendapat. Nah, itu dia dari video. Nah, jika sebelumnya tadi di audio bisa merekam langsung, jika teman-teman tidak atau belum mempersiapkan record audio, berbeda halnya dengan video. Teman-teman harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Nah, namun saya memakai PowerPoint versi 2013. Faktanya saat ini di PowerPoint 2019 versi yang paling terbarunya, kabar baiknya adalah teman-teman di versi tersebut sudah bisa merekam video di PowerPoint, di dalam PowerPoint. Seperti tadi pada audio, jika teman-teman belum mempersiapkan audionya, teman-teman bisa merekam. Kemudian di PowerPoint 2019, teman-teman jika belum mempersiapkan videonya, teman-teman bisa langsung merekam di PowerPoint ini. Gitu. Kemudian, mari kita slideshow seperti ini. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Pendapat atau argumen di sini harus menggunakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian dari eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca itu mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari pendapat, tapi bukan sembarang pendapat. Teman-teman jangan lupa untuk mengatur videonya menjadi seperti ini. Pertama, teman-teman klik video
video yang teman-teman sudah sisipkan, kemudian klik playback. Nah, jangan lupa on klik ini harus diubah menjadi otomatis, seperti ini. Jangan lupa ya teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kemudian bagaimana caranya menyimpan dokumen ini? Jika teman-teman ingin menyimpan dokumen ini menjadi PowerPoint, tentu sangat bisa. Klik Save As. Kemudian, pilih tempat yang teman-teman akan gunakan untuk menyimpan. Klik Save. Oke. Kemudian, mari kita cek. Desktop. Baik, untuk menyimpannya ke dalam bentuk video, teman-teman bisa klik File, Export, Create the Video, kemudian pengaturan ini yang High Definition Display, kemudian ini yang paling atas. Nah, ini waktunya. Ini waktunya ini untuk memberikan jeda ke slide setelahnya yang tidak dipakaikan atau disisipkan audio dan video tadi, seperti pada slide yang ke-1, kedua, dan yang ketiga. Kemudian setelah itu, klik Create Video. Nah, setelah itu, teman-teman bisa menyimpannya di tempat yang teman-teman siapkan. Baik, saya save. Nah, di sini, di bawah ini adalah perkembangan loading ekspor dari PowerPoint menuju video. Baik, sambil menunggu pengeksportan ini, saya akan membacakan sedikit kurang lebihnya dari PowerPoint ini. Kurangnya dari PowerPoint ini adalah, jika ingin mendapatkan aplikasi PowerPoint yang berlisensi, maka pelanggan harus membayarkan sejumlah uang kepada pemegang lisensi ini, yaitu kepada pihak Microsoft. Kemudian, aplikasi ini akan optimal jika digunakan di PC, atau di PC, atau di laptop, atau komputer. Dan akan sangat terbatas jika pembuatan slide presentasi menggunakan PowerPoint di handphone. Nah, adapun kelebihannya dari PowerPoint ini diantaranya yaitu dapat membuat slide presentasi yang menarik dan dapat disisipkan gambar, video, maupun audio. Kemudian, PowerPoint ini dapat disimpan sebagai dokumen PowerPoint dan dapat disimpan sebagai video, seperti yang saya akan coba proses ini. Baik, proses ini mungkin akan sedikit lama. Proses ini tergantung kepada durasi audio dan video yang ada pada slide PowerPoint yang disisipkan pada dokumen ini. Baik, sepertinya sudah selesai proses tersebut. Mari kita cek di
penyimpanan, yaitu tadi saya simpan di desktop. Baik, tadi sudah saya save dan ini hasil videonya. Mari kita play. Ini tadi slide pertama yang tidak diberikan audio maupun video. Nah, ini teks yang hanya disisipkan teks saja. Kemudian selanjutnya ada teks dan audio. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat atau argumen terhadap sesuatu, agar pembaca mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Pendapat atau argumen di sini harus menggunakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian dari eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca itu mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi-informasi Ini teks yang yang disisipkan berasal oleh dari pendapat, tapi bukan sembarang presentasinya pendapat. disisipkan teks dan video. Nah, sudah selesai.